Ya, apa kabar? Kita berjumpa dalam dialog khusus dan bersama saya Prasetyo Budi selama 1 jam ke depan kita akan berdialog bersama seorang putra Jawa Tengah, tokoh Jawa Tengah yang sudah lama malang melintang di dunia politik. Kita akan berkenalan lebih jauh, kita akan mengetahui bagaimana sosok beliau dalam berpolitik dan bahkan bagaimana dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana juga pandangan beliau tentang kehidupan politik dan perkembangan yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Kita akan berkenalan dengan Mas Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Komisi 2 DPR dari PDI Perjuangan. Ya, Mas Ganjar. Ya. Oke. Mungkin belum banyak masyarakat yang kenal siapa sih Ganjar Pranowo itu kan. Mas Ganjar sendiri dilahirkan di mana? Ya, saya lahir tahun 68 dulu. Kebetulan semangat muda terus, Mas. Soalnya tanggalnya 28 Oktober. Oh. Lahirnya di lereng gunung sana, di Gunung Lawu, di Tawangmangu, Karanganyar. Tapi berpindah-pindah. Karena begitu SD pernah di Kutoarjo, terus SMP di Kutoarjo, SMA di Jogja, tinggal di Purbalingga dan menetap cukup lama di Purbalingga. Itu alurnya. Jadi aslinya ngendi gue ya. Itulah. Jawa Tengah pasti, pokoknya ya? Jawa Tengah aja ya. Iya, masa kecil berarti dihabiskan di mana, Mas? Masa kecil saya sampai dengan kelas 5 SD di Tawangmangu, SMP di Kutoarjo, SMA ada di Jogja. Terus sampai kuliah ada di Jogja dulu. Sampai kuliah. Terus ya mulai menikah tahun 99, kebetulan istri saya orang Purbalingga. Jadi setelah itu terus saja di Purbalingga. Iya, biasanya pada masa perkuliahan mahasiswa itu aktif dalam organisasi. Iya, Apakah iya. Mas Ganjar juga aktif di situ? Ya, layaknya mahasiswa saat itu ya. Jadi saya kuliah itu ketemu dengan senior-senior saya ya, dan senior-senior saya ini luar biasa. Era tahun saya masuk kuliah 87 itu mahasiswa relatif aktivitasnya tidak terlalu banyak. Ya. Karena tidak terlalu banyak maka beberapa organisasi kemahasiswaan itu tumbuh. Nah, saya masuk ke Mapala dan akhirnya mahasiswa paling lama juga ya. Menjadi ketua Mapala di sana, tapi di dalamnya itu kemudian kita ketemu dengan teman-teman dari GMNI. Jadi pada saat itulah saya di kader, di mentor sama senior-senior dari GMNI. Disitulah saya mulai belajar bersinggungan soal politik. Dari situlah makanya kemudian terjun di politik ya? Ya, tertarik dan kemudian pada politik-politik praktis saat itu alumni-alumni GMI ini ketemu, terus kemudian ngobrol, ya sudah, terus saya bergulat dengan mereka, masuk dalam tahun 92. 92 kita membuat kelompok namanya Generasi Demokrat Kampus di Jogja gitu, dan itu ikut kampanye mendukung PDI saat itu. Yaitu seru-serunya lah Mas pada saat itu. Iya, di masa kecil Mas Ganjar, mungkin masa SMA, pernah nggak nakal juga kayak SMA? Mana ada Mas SMA nggak nakal. SMA mesti nakal gitu. Tapi bolos pernah Mas? Ya, bolos tidak terlalu sering tapi pasti pernah. Pasti pernah ya. Tapi alhamdulillah tidak sampai kenakalan yang umpama narkoba gitu enggak. Karena waktu itu saya SMA sudah kos Mas. Oh. Saya kos sendiri, masak sendiri. Jadi kalau pagi nyuci sendiri pasti. Jadi ya saya berasal dari kehidupan yang tidak terlalu beruntung. Bapak saya, ibu saya tidak terlalu kaya, cenderung miskin gitu. Jadi prihatin lah kira-kira. Menarik kalau mengupas kehidupan Mas Ganjar. Dan saya dengar Mas Ganjar juga penikmat musik rock. Apakah musik rock ini yang kemudian menjadi landasan juga dalam berpolitik dan dalam kehidupan sehari-hari Mas Ganjar? Mas, musik rock itu penuh semangat itu. Jadi kalau saya boleh cerita waktu SMA itu, saya selalu nabung. Ibu saya itu kalau ngirimi duit saya itu per minggu, dan seminggu itu 5.000. Nah, kita nabung 200 perak, 300 perak, kita kumpulin, nanti akhir bulan itu kita beli kaset satu. Oh. Beli kaset satu, maka pada saat itu, ya namanya anak SMA gitu, pengen mendengarkan banyak hiburan. Nah, musik rock itu menjadi pilihan, dan itu memang selalu memberikan semangat sampai dengan hari ini. Jadi memori-memori rock 70, memori rock 80 gitu memang sangat merasuk sekali ke kita. Iya. Nah, kira-kira musik rock seperti apa atau band rock seperti apa yang menjadi idola Mas Ganjar saat ini? Mungkin sampai sekarang ya? Masih ya. Masih. Ya nggak pernah hilang tentu di Purple. Di Purple itu semangat gitu ya. Lalu model art rock kayak Queen gitu ya, saya sangat suka juga.
Tapi kemarin agak kesini itu yang paling bikin greget itu Metallica. Oh, Metallica itu grup-grup musik yang menurut saya luar biasa. Ya terakhir-terakhir sekarang agak bisa menikmati rock tapi yang tidak grindcore gitu ya, yang agak lunak sedikit, model Dream Theater itu lebih penuh musiknya dan lebih asik gitu. Lebih soft juga. Lebih soft ya. Iya. Oke Mas Ganjar, kita akan lanjut kembali perbincangan kita. Mungkin kita cari tempat yang lebih enak lagi ya. Boleh. Oke. Ya, pemirsa Kemana lagi? Jalan. Kita akan lanjutkan kembali dialog bersama Mas Ganjar Pranowo dan tetaplah bersama kami dalam dialog khusus. Ya, kalau di sini kan lebih enak ya Mas ya, kita bisa ngobrol lebih santai, panjang lebar dan santai suasananya, apalagi banyak pohon-pohonan di sini ya. Oke, ya baiklah, kita berjumpa kembali dalam dialog khusus bersama saya Atyanto Prasetyo dan masih bersama juga Mas Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Komisi 2 DPR. Mas Ganjar tadi sudah diceritakan lebih banyak ya tentang bagaimana sih sosok Mas Ganjar. Nah, termasuk juga, oke silahkan Mbak, termasuk juga Mas Ganjar ini pecinta rock sejati seperti itu. Nah, ternyata ini juga, terima kasih. Ternyata ini juga melatar belakangi pertumbuhan Mas Ganjar sebagai seorang politikus. Nah, bisa diceritakan Mas bagaimana awal mula terjun dalam dunia politik setelah bergabung dalam GMM? Ya, kalau setelah tahun 92 saya ikut kampanye Mas Atu, dan saya ketemu tokoh-tokoh besar. Yang waktu itu juga saya merindukan layaknya mahasiswa. Wah, kalau saya bisa ketemu itu bagaimana? Saya ketemu Pak Suryadi saat itu, ketemu Guruh, Mas Guruh, terus kemudian ketemu Pak Kwi, itu menurut saya sangat exciting gitu loh. Menarik sekali dan betapa bangganya gitu bisa ketemu. Dan akhirnya kita mendukung PDI saat itu, ikut berkampanye dan seterusnya. Tapi setelah itu selesai layaknya mahasiswa kembali ke bangku kuliah. Dan waktu menjelang pemilu 99, saya sudah ke Jakarta, tepatnya tahun 96, saat itu sebelum 27 Juli. Hampir tiap malam saya ke rumahnya Mbak Mega saat itu. Tiap malam, wah rame-rame lah di sana. Ketemu sama Pak Sutarjo Suryo Guritno, dianterin ke sana, kenalan, dan kita melihat bagaimana pergerakan politik Jakarta yang hamil tua saat itu akan bau perubahan itu kental sekali. Disitulah kemudian saya ikut terlibat di beberapa kegiatan PDI saat itu, dan kemudian waktu Soeharto jatuh, kita buat posko Mas di DPR dulu. Jadi kita nggak pernah ngimpi jadi anggota DPR, tapi buat posko sama alumni-alumni dari Jogja, kita gerakkan, dan terus kemudian ya sudah berlanjut terus. Sejak saat itu terus nggak pernah berhenti saya. Tapi teman-teman tahun 99 pada masuk ke DPR, saya tidak, saya masih bekerja. Baru tahun 2004. Sebelum Mas Ganjar masuk ke DPR, saya mau tanya dulu. Peristiwa 27 Juli itu, itu mungkin sangat membekas di benak Mas Ganjar. Mungkin bisa dijelaskan ya kepada kami semua. Ya, saat itu ada yang satu menarik yang saya rasakan sendiri. Hampir tiap malam kami ke rumahnya Mbak Mega, ada Bu Rukmini Kusumastuti, itu jenderal perempuan itu, yang waktu itu masih sedikit sekali ya. Itu di rumah sakit Gatot Subroto. Nah, setiap malam kita datang ke sana, dan kemudian Ibu Rukmini itu bicara dengan suara yang sudah sangat serak-serak begitu ya, sudah hilang suaranya karena kalau tidak salah kanker pita suara. Itu menyampaikan hati-hati akan ada operasi naga merah. Bahasanya begitu. Dan kemudian memberikan surat kepada asistennya untuk diberikan kepada Bu Mega. Nah, kita mengantarkan saja. Saya tidak tahu ceritanya itu apa pada saat itu meninggal. Nah, beliau meninggal, Bu Mega datang menengok ke rumah sakit Gatot Subroto, dan beberapa hari kemudian meledak itu kejadian 27 Juli itu luar biasa. Dan akhirnya pada saat itu ya situasi sudah semakin tegang luar biasa, dan ya orang kan takut berseberangan dengan Orde Baru saat itu. Tapi buat saya dan teman-teman justru ini yang adrenalin kita naik gitu ya, melawan sebuah kekuasaan yang tiran gitu. Menjadi darah kita mendidih saat itu. Itu bayangan cerita pada situasi menjelang 27 Juli itu. Saat itu peranan Mas Ganjar sebagai apa? Enggak, kita cuma aja, orang yang pernah ikut mendukung partai, terlibat di Jogja, terus kemudian pernah ikut kampanye,
begitu masuk Jakarta, kita melihat situasi perpolitikan seperti itu, ya kita volunteer aja Mas. Volunteer mendukung kemana-mana. Di situ saya bisa berkenalan dengan banyak orang, termasuk Pak Taufik Mas, yang setiap malam dia membangun solidaritas. Jadi Pak Taufik juga solidarity makers juga, sehingga mereka mengumpulkan orang, berbagi rezeki di sana gitu ya. Kamu naik bis ke sini berapa orang, 50 orang, berapa biayanya, dibayarin separuh. Itu saya masih mengikuti, ngobrol di dapur gitu. Nanti malam itu Mbak Mega sama Gus Dur ketemu di ruangan berdua. Itu saya mengikuti proses-proses itu. Dan dari situ proses pembelajaran juga ya Mas? Saya kira ya, karena saya melihat apa yang terjadi di Rumah Kebagusan, rumahnya Mbak Mega itu, betapa orang dengan antusiasme luar biasa menjadi volunteer untuk mau berjuang di situ. Wah, itu dahsyat Mas. Itu mestinya takut ke orang. Tapi saking semangatnya itu orang menjadi tidak takut. Dan itu akumulasi massa yang luar biasa. Itu real yang saya dapatkan dalam atmosfer perubahan saat Indonesia ingin masuk reformasi. Nah, kembali ke 27 Juli, saya penasaran. Siapa yang bertanggung jawab dalam hal itu Mas? Sampai saat ini kan masih belum jelas juga. Ya saat itu Orde Baru bertanggung jawab dong, karena pengambil aliannya kan dipaksa. Kan gini Mas, seluruh partai itu kan dulu sukanya minta restu. Nah, setelah PDI Kongres kan Mbak Mega nggak mau minta restu, kemudian tidak direstui dan dipecah. Nah, pemecahannya itulah dengan Kongres Medan itu. Maka kalau kemudian Mbak Mega dalam posisi melawan, perpecahan partai ada dan ditabrak betul. Maka ini ada PDI Suryadi, ada PDI Promek saat itu kan. Nah, kemudian Mbak Mega itu orang yang bicaranya sederhana. Dia bilang selalu pokoknya kita selesaikan secara hukum. Maka muncullah Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI itu. Seluruh Indonesia dibentuk dan melawan dan menang di beberapa tempat. Maka situasi seperti itulah yang waktu itu Orde Baru mulai goyah. Dan mulai kekuatannya mulai kecil-kecil lama-lama kolab, diterjang mahasiswa, hancur gitu kan. Itu yang terjadi. Maka ya memang Orde Baru, tapi siapa Om? Pak Harto sendiri sudah meninggal, maka itu menjadi X-file sekarang. Ya, dan beruntung Mas Ganjar berada di pihak Ibu Megawati. Iya. Nah, setelah itu bagaimana perjalanan politik Mas Ganjar hingga bisa menjadi seorang anggota DPR? Iya, setelah tahun 99 teman-teman jadi anggota DPR, saya masih bekerja, biasa saja begitu. Tapi menjelang pemilu 2004 itu, PDI Perjuangan membuat badan diklat partai. Namanya Badiklat PDI Perjuangan. Saat itu saya diajak masuk ke sana, terus kemudian terlibat dalam pembentukan dan melahirkan badan-badan diklat, dan kemudian kita mengadvokasi pembentukannya, ya sudah keliling Indonesia Mas. Itulah intensitas saya sampai dengan 2004 menjelang pemilu. Masuklah saya ke sana. Ya, sampai dengan saat ini. Ya? Sampai saat ini, betul. Baiklah. Ya, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita bersama Mas Ganjar Pranowo setelah kita simak pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ya, masih bersama saya Twianto Prasetyo dalam dialog khusus bersama Mas Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Komisi 2 DPR. Ya, Mas Ganjar, kita sudah tahu banyak bagaimana seorang Ganjar Pranowo ya, dan saat ini sudah lama juga berkecimpung dalam dunia politik, juga dalam kedewanan di legislatif. Nah, saat ini banyak sekali masyarakat yang sudah semakin melek teknologi, sudah semakin pinter, dan tampaknya masyarakat juga mendapatkan pengetahuan yang lebih, apalagi saat ini sudah era transparansi kan. Ternyata masyarakat banyak yang melihat pemerintah ini belum pro rakyat. Mereka punya tuntutan-tuntutan yang tampaknya juga sampai sekarang belum mendapatkan perhatian dari pemerintah. Kira-kira Mas Ganjar menyikapi hal itu bagaimana? Ya, kebetulan saya 2 kali di DPR ini pada posisi yang oposisi. Jadi oposisi tugasnya gempur Mas. Oposisi tugasnya gempur. Jadi kalau kemudian publik atau rakyat itu menghendaki adanya sebuah perubahan, maka sebenarnya tugas politisi adalah merespon. Ikuti apa yang menjadi suara umatmu, rakyatmu. Maka kalau kemudian sekarang rakyat belum mendapatkan itu, ya kita harus mengambil posisi secara konstitusional untuk kita wujudkan mereka. Maka nggak cukup sekarang itu hanya ya
mohon maaf lah, pemimpin-pemimpin gaya lama dengan apa minta disapa, disubio-subio kemana-mana udah nggak laku lah. Sekarang itu pemimpin itu mesti betul-betul bersama dengan rakyat, mereka berada di sana, kemudian berinteraksi, kemudian mengambil keputusan bersama-sama. Maka kalau kemudian kita melihat pemimpin-pemimpin yang apa sok diladenin, bosi, gayanya gitu, ya sudahlah minggir saja. Tidak cocok dengan Indonesia yang sekarang mengalami perubahan yang luar biasa ini. Tapi ternyata dari perkembangan yang sekarang ini Mas Ganjar, di pembangunan di setiap daerah masih banyak pemimpin yang ternyata belum efektif dalam pengelolaan pembangunan daerah. Ya. Ini bagaimana Mas? Ya sama Mas, karena orientasi menjadi pemimpinnya beda. Ada pemimpin yang kemudian ketika masuk itu iseng. Ada mereka yang pensiunan Mas. Pensiunan daripada rande gawean jadi pemimpin. Waduh itu bahaya. Atau barangkali mereka pengen cari duit, walah itu bahaya lagi. Ya. Maka kalau dia tidak korupsi ya main gagah-gagahan. Nah kalau sudah gagah-gagahan seperti ini, biasanya rakyat ya dicuekin. Maka yang bekerja ini terobos, sudah, kamu masa lalu. Masa lalu, sekarang itu mesti apa barang. Maka efektivitas kepemimpinan, apalagi di tingkat daerah, sekarang mesti clear betul. Kebetulan saya lagi membahas revisi undang-undang otonomi daerah. Itu Mas, kebutuhan daerah antara kewenangan yang diberikan dengan anggaran itu belum berimbang. Maka daerah mesti agak kreatif. Kreatifnya apa daerah? Mereka harus menegosiasikan kebutuhannya kepada pusat. Artinya ada real kebutuhan oleh daerah yang mesti terpenuhi untuk membuat daerah itu otonomi yang betul-betul seluas-luasnya seperti apa yang menjadi amanah reformasi. Nah ketika kemudian tidak, maka kewenangan yang diturunkan ini akan menjadi gotang, timpang ketika kemudian anggaran yang diturunkan juga sedikit. Disinilah kemudian peran kepala-kepala daerah, peran tokoh-tokoh di tingkat lokal itu membicarakan soal ini. Nah kalau kemudian ini dibicarakan, kewenangannya jelas, anggarannya jelas, baru diskresinya seberapa. Diskresi yang dimiliki itulah dipakai untuk kemudian mewujudkan mimpinya rakyat. Begitu, kalau tidak nanti orang ini hanya ikut menjarah saja. Jabatannya dijual gitu kan, terus kemudian kearifannya tidak dilindungi, dihormati juga tidak, diejek-ejek itu yang nggak boleh. Yang seperti ini kan menimbulkan ini golek mungsuh ora golek bolo kan gitu. Orang bangun daerahnya tapi malah golek musuh itu nggak boleh. Ya, pemimpin kan seharusnya menjadi seorang problem solver bagi masyarakat ya. Dan ini seharusnya komprehensif. Tapi saya sering tanya teman-teman di luar, warga Kota Semarang, warga Jawa Tengah, mereka belum melihat pemimpin di Jawa Tengah itu melakukan problem solving yang komprehensif. Ini bagaimana ini Mas? Ya sebenarnya pemimpin itu ketika berada di tengah masyarakat dia memberikan harapan, ada hopes. Oh iya kalau saya dipimpin dia, orangnya karakternya seperti ini, orangnya bisa mau ketemu, komunikasinya lancar, kayaknya bisa diajak bicara. Kayaknya. Kenapa saya bilang kayaknya? Itulah harapan yang mesti diberikan. Tapi kalau pemimpin belum lama-lama, wah ini sudah disalami wis ora gelem, didelok melengos, itu sudah pasti tidak. Nah, nanti problem solvingnya adalah ketika komunikasi atau assessment dilakukan terhadap rakyat, maka itu akan muncul, Mas. Kemunculan sebuah program penyelesaian masalah itu adalah dari alokasi anggaran yang diberikan kepada problem-problem yang dimunculkan masyarakat. Nah, kalau kita melihat pemimpin tidak memberikan ini ya, dia tidak memimpin. Pemimpin kemudian tidak respon pada soal ini ya nggak memimpin. Pemimpin yang kemudian cuek seperti itu ya segera dilengsarkan saja, kan gitu. Maka rakyat akan mendapatkan sesuatu yang memang dia bisa harapkan. Dan sekarang ada era Jokowi Effect. Nah Jokowi Effect ini mendorong profil seorang pemimpin itu ya sederhana, komunikasi lancar, mau, ya itu yang diinginkan rakyat. Maka kalau kita melihat tiba-tiba terjadi dikotomi pemimpin yang gaya-gaya dengan pemimpin yang natural. Nah, yang gaya-gaya ini lewat di depan rakyat sekarang. Rakyat itu pengen yang natural saja. Nah, ini menarik Mas Ganjar. Karena masyarakat sekarang melihat era Jokowi ya, gaya-gaya Jokowi ini sudah banyak diimitasi, diadopsi oleh beberapa pemimpin, termasuk oleh Presiden juga dengan belusuannya itu. Tapi bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat agar bisa membedakan mana pemimpin yang beneran, mana pemimpin yang hanya sekedar imitasi saja? Mas, itu bisa dilihat matanya, Mas. Bisa dilihat matanya, bisa dilihat hatinya.
Maka kalau kita melihat seperti itu, hatinya itu ngelihatnya gimana? Ini tulus apa ora to? Iki ming ngapusi apa ming apa gaya-gayaan itu tadi. Ini artificial atau natural. Nah, orang yang kemudian dia ikhlas, dia natural, dia akan menyapa rakyat juga natural. Dia akan bertatapan dengan masyarakat itu dengan kesejukan. Memandang matanya nguwongke, Mas. Bukan mencaci, menghina atau melecehkan. Maka yang seperti ini, mau blusukan kayak apapun, blusukan yang gaya niru-niru kayak gaya biarin dicintai kayak itu kaku, Mas. Tapi blusukan apa adanya itu dalam dialognya nanti akan kelihatan. Nah, seperti inilah orang yang berharap betul. Ketika kemudian kita ketemu di daerah-daerah, orang akan melihat, oh Pak Ganjar yang sering di TV ya, wah seneng Pak bisa salaman, biasanya sulit. Sebenarnya apa sih yang diharapkan? Dia bisa bersentuhan, bisa berdialog, bisa berkomunikasi belak-belakan. Itu aja. Nah, pemimpin menampung, Mas. Itulah keluhan. Itulah harapan. Itulah yang suatu ketika rakyat ini digerakkan bersama-sama, dia akan mau melakukan. Jakarta banjir, Mas. Ya. Dulu kita kampanye untuk Mas Joko, saya kampanye. Rakyat mau mendukung. Dan sekarang ketika dalam kesusahan, mereka tetap mendukung. Artinya apa? Harapan memang diberikan oleh pemimpinnya. Itu saya kira yang sekarang mesti di-cloning style of leadership yang seperti itu. Di-cloning ya, bukan hanya diimitasi saja. Ya, ya. Cloning, Mas. Jadi yang orangnya bisa natural dan seterusnya begitu. Iya. Baik. Ya, kita juga pengen tahu bagaimana seorang Ganjar Pranowo dalam pengambilan keputusan yang mendadak ya. Karena biasanya seorang pemimpin itu harus berhadapan dengan bagaimana mengambil keputusan secara mendadak. Kita akan lanjutkan kembali dialog kita setelah kita simak beberapa informasi berikut ini. Tetaplah bersama kami. Mas Ganjar, tadi disebutkan juga bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa diajak berkomunikasi. Ya. Pada faktanya memang banyak pemimpin yang bisa diajak berkomunikasi, ya. Tapi pada saat mereka melakukan diskresi, mereka terhambat oleh beberapa aturan dan juga birokrasi. Ya, ya. Ini solusinya bagaimana ini, Mas Ganjar? Tidak, sebenarnya kalau kemudian dia merasa terhambat, dia harus mengkomunikasikan hambatan itu kepada rakyat. Umpama, kita bicara apa tingkat kewenangan. Presiden dia akan berbicara kewenangan bahwa saya kewenangannya berdasarkan konstitusi se-Indonesia. Ya. Tapi menteri tidak, saya persektoral. Gubernur tidak, saya seprovinsi. Ya. Kabupaten atau bupati wali kota tidak, saya sewilayah itu. Itu dikomunikasikan dulu sehingga rakyat tahu soal itu. Yang kedua, ketika rakyat sudah tahu seperti itu, maka dia akan merumuskan skala prioritas. Skala prioritas yang mesti dibangun apa? Jawa Tengah, apa sih skala prioritas yang mesti dibangun? Kita komunikasi dengan masyarakat. Oh, ada problem pertanian. Oh, ada problem birokrasi. Oh, ada problem korupsi, ya kan? Oh, ada problem penegakan hukum. Oh, ada problem infrastruktur. Mari, dari seluruhnya itu kita ajak dialog. Maka musrenbang, musyawarah rencana pembangunan yang sifatnya lokal di daerah, itu sebenarnya bisa didialogkan dari awal. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan real itu dikomunikasikan, mana coba Jawa Tengah yang kita mau buat prioritas. Kalau itu semua sudah disepakati, maka apa? Ini yang dibuat perencanaannya. Maka dengan skala prioritas itu kita akan bicara begini, Mas. Iki kan barang ora rampung setahun. Dengan sebuah kapasitas seorang, katakan kepala daerah, maka dia punya waktu 5 tahun. Maka 5 tahun itu bisa dibagi 5. Pembagian sampai 5 itulah kemudian rakyat punya harapan. Kalau tidak selesai sekarang, maka berikutnya. Kalau tidak berikutnya, sampai 5 tahun. Maka diskresi itu mesti diarahkan pada perencanaan selama 5 tahun itu. Rakyat mau, Mas. Mau, dan itu akan konkret untuk dilihat. Itu dijamin, Mas. Kalau kemudian pemimpin punya misi politik yang clear, dan kemudian dia mampu melakukan serapan aspirasi yang benar, dialognya kemudian benar, komunikasinya benar, maka membuat sebuah keputusan pun akan benar. Nah, kalau keputusan itu benar, bisa diambil juga langkah-langkah yang pasti. Tinggal, dia dikasih kewenangan kok, tinggal teken kok. Biasanya memang mudah setelah tinggal teken ya. Tapi kendala beberapa daerah dalam anggaran, ini biasanya menjadi persoalan juga. Ya,
kalau kita melihat anggaran pasti menjadi persoalan terus-menerus, maka susunannya adalah skala prioritas. Tapi begini Mas, kalau kita melihat dari sisi kabupaten kota, maka kebutuhan yang kurang, dia bisa naik ke atasnya, provinsi. Kalau kemudian masih kurang, dia bisa naik tingkat atasnya, pusat. Maka seorang pemimpin ketika kemudian kita melihat posisi seperti itu, anggaran katakan menjadi kendala, maka dia harus inovatif. Inovasi pertama, dia mencari bantuan ke tingkat atasnya. Inovasi kedua, dia mengundang investor. Tapi ingat, investor yang tidak mendikte dan investor yang pro terhadap lingkungan, yang tidak eksploitatif. Ya, ini perlu dicatat. Dan yang ketiga, kalau enggak apa? Ini yang jarang digunakan. Kenapa tidak mengeluarkan bond? Jadi daerah zaman Belanda dulu ada municipal bond. Jadi ini surat utang dari pemerintah lokal. Dan itu bisa semuanya. Nah kalau kemudian cara pendanaan ini cukup kreatif mereka bisa menggunakan, maka ya kebutuhan itu akan cukup. Tapi kebutuhan itu cukup 100%? Tentu tidak. Pasti akan kurang terus karena ekspektasi publik kan tinggi loh. Nah maka beberapa prioritas diselesaikan dengan cara-cara itu. Minta bantuan, kita ngundang investor, atau mengeluarkan bond. Soal bond ini kayaknya kan obligasi retail juga negara mengeluarkan ya. Kemungkinan nggak di daerah ini berani untuk bertindak seperti itu? Pertanyaan bagus Mas. Dulu tuh Bosentorch itu, Bogor itu pernah mengeluarkan di era zaman Belanda.